Kenapa di sini di arus keluar dari aki ya mengalami konsleting seperti ini nih lihat ini ya. Ini padahal udah kita cabut semua ini ya, udah kita cabut semua, tapi ternyata ini masih konslet seperti ini ya. Ini kali ini saya dibikin pusing ini ya, saya dibikin pusing oleh motor Honda Supra 125 ini ya. Ini padahal ini udah saya cek semua ini ya, dari arus masuk ya, dari aki ya, arus masuk dari aki menuju ke kontak udah saya cabut semua ini ya. Nih, tapi kenapa ketika ini udah dicabut ya seperti ini udah dicabut semua ini ya, dan saya pastikan ini arus keluar dari aki ya tidak ada mengalami konsleting atau masa nempel ke arus langsung dari aki ya atau baterai. Ini udah saya cek semua aman ya, kabelnya nggak ada konsletan ya. Tapi kenapa di sini nih ya, kenapa di sini di arus keluar dari aki ya mengalami konsleting seperti ini nih lihat ini ya. Ini padahal udah kita cabut semua ini ya, udah kita cabut semua, tapi ternyata ini masih konslet seperti ini ya. Ini ada di Honda Supra 125 ini ya, dan juga untuk rumah sikringnya ya, ini untuk rumah sikringnya ini selalu kebakar ya, padahal di sini nggak ada konsleting ya. Dari arus yang di depan sini aman dan semuanya aman, dan udah kita cek semua ini aman semua ya. Lah penyebabnya nih di sini, penyebabnya itu kita harus teliti ya, dimana ada problem seperti ini kita harus teliti semua, baik itu dari pengapian, khususnya ini dari regulator atau CDI ini ya, karena motor Honda Supra 125 dan Karisma itu menggunakan arus DC ya. Nih lihat, coba kita cabut yang di bagian soket CDI ya. Misalkan ini dicabut soket CDI nya ya, udah kita cabut ini ya, dan juga ini kita cabut semua ini ya. Ini yang dari arus baterai menuju ke kontak udah kita cabut semua ya. Apakah masih konslet atau tidak ya? Lihat, nih lihat di sini ya. Ini arus dari baterai ini ya. Nih lihat, masih konslet. Ini masih konslet ya. Tuh, ini masih konslet. Berarti otomatis bukan dari CDI ya. Coba kita lepas, ini masukin lagi ya, ini masukin lagi, ini kita masukin lagi soket CDI nya ya. Kemudian kita lepas soket regulatornya ini atau kiprok ya. Nih lihat, nih ya, ini udah kita lepas nih soket regulator atau kiproknya ini ya. Nih coba kita cek ya. Ini ternyata aman ya, ini ternyata aman. Berarti otomatis keluhannya ada di regulator atau kiprok ya. Dan coba kita tes ya, kita tes kabel arus dari aki yang merah ini ya, kemudian kita sambungkan ke kabel warna merah leres hitam ini ya. Coba nih, coba oke, ini udah kita sambung ya, kabel yang warna merah polos sama kabel merah leres hitam ini udah saya sambung. Otomatis ini udah langsung menuju ke CDI, cuman ini masih kita lepas ini ya, soket kiprok atau regulatornya masih kita lepas ya. Coba kita engkol ya, apakah hidup atau tidak ya. Dan jangan lupa ini kita sambung dulu ya, untuk sementara kita sambung dulu ini kabel arus
dari aki ya yang menuju ke kontak kita sambung dulu. Ini lihat ya, ini udah kita sambung. Terus juga kabel kontak udah kita sambung ya. Lalu kemudian kita coba engkol nih, kita engkol pakai tangan saja tuh ya. Hidup ya, hidup. Berarti ya kalian harus teliti di dalam bidang listrikan seperti ini ya. Kalau mengalami problem seperti ini kalian harus teliti ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa kalian share atau like video saya ya. Oke.